Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan saudaranya di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Anya tiba-tiba merasa dunia berputar ketika ia melihat Siti, seorang wanita asing yang berdiri di sudut ruangan. Memandangnya dengan tatapan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Tanpa diduga, Anya yang seharusnya menjadi pengantin cadangan keluarga, malah kabur dari acara itu bersama Siti, meninggalkan keluarganya dalam kemarahan dan kebingungan yang mendalam. Keesokan harinya, telepon dari ibunya berdering tanpa henti, menuntut penjelasan atas skandal yang telah menghancurkan reputasi keluarga mereka di mata masyarakat desa yang konservatif. Anya, seorang gadis berusia 25 tahun dari Jakarta, selalu merasa terjebak dalam ekspektasi keluarganya. Sebagai anak bungsu dari keluarga Muslim tradisional, ia dibesarkan dengan nilai-nilai yang ketat, taat pada orang tua, menikah dengan pria baik-baik, dan membangun keluarga yang harmonis. Tapi sejak kecil, Anya merasa ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ia tidak pernah tertarik pada cowok-cowok yang dikenalkan oleh ibunya, meskipun mereka tampan dan mapan. "Kamu harus segera menikah, nak," kata ibunya setiap kali Anya pulang kampung. "Umurmu sudah 25, jangan sampai jadi perawan tua." Anya hanya mengangguk, tapi hatinya memberontak. Ia bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan di Jakarta, hidup mandiri, tapi tekanan dari keluarga membuatnya sering merasa sesak. Pesta pernikahan saudaranya itu seharusnya menjadi momen bahagia, tapi bagi Anya, itu seperti mimpi buruk. Ia dipaksa mengenakan kebaya ketat, berdandan tebal, dan tersenyum pada setiap tamu yang bertanya kapan gilirannya. Disitulah ia bertemu Siti. Siti adalah sepupu jauh dari mempelai pria, seorang gurus di desa tetangga, berusia 28 tahun. Dengan rambut pendek bergelombang dan senyum yang percaya diri, Siti tampak berbeda dari wanita-wanita lain di pesta itu. Mereka bertemu di meja makanan, ketika Anya secara tidak sengaja menjatuhkan piringnya. Siti membantunya, dan percakapan singkat itu berubah menjadi obrolan panjang tentang buku, musik, dan mimpi-mimpi yang tertahan. "Aku suka orang yang berani bermimpi," kata Siti sambil memandang Anya dalam-dalam. Anya merasa ada arus listrik yang mengalir di antara mereka. Malam itu, setelah pesta usai, Anya tidak bisa tidur. Ia keluar rumah, berjalan-jalan di sawah yang gelap, mencoba menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, Siti muncul dari balik pohon, seolah-olah tahu Anya sedang gelisah. "Kamu kelihatan tidak bahagia tadi," kata Siti. Mereka duduk di pinggir sawah, berbicara hingga larut malam. Siti bercerita tentang hidupnya, bagaimana ia meninggalkan Jakarta untuk mengajar di desa, karena ingin melarikan diri dari tekanan kota yang membuatnya merasa palsu. "Aku pernah punya pacar cowok, tapi itu bukan aku yang sebenarnya," aku Siti pelan. Anya terkejut, tapi juga lega. Ia merasa Siti mengerti apa yang selama ini ia pendam. Tanpa sadar, tangan mereka saling bergenggam. Keesokan paginya, ketika ibu Anya mendengar desas-desus bahwa anaknya terlihat bersama seorang wanita asing semalaman, kemarahan meledak. "Apa yang kamu lakukan, Anya? Kamu malu-maluin keluarga," teriak ibunya. Anya panik, tapi Siti meneleponnya, mengajaknya bertemu di stasiun kereta. "Ayo pergi dari sini," kata Siti. Dalam keputusasaan, Anya memutuskan untuk ikut. Mereka naik kereta ke Jakarta, meninggalkan desa dengan hati yang berat. Di kereta, Siti memegang tangan Anya, "Ini pilihanmu, tapi aku akan ada untukmu." Anya merasa bebas untuk pertama kalinya, tapi ia tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Di Jakarta, Anya membawa Siti ke apartemen kecilnya. Mereka menghabiskan hari-hari pertama dengan berbicara tentang segalanya. Siti ternyata memiliki cerita yang mirip, keluarganya di desa juga menuntutnya menikah, tapi Siti selalu menolak dengan alasan pekerjaan.
Aku tahu aku suka perempuan sejak SMA, kata Siti. Tapi di desa itu seperti dosa besar. Anya mengangguk, menceritakan bagaimana ia pernah mencoba berkencan dengan pria, tapi selalu merasa kosong. Mereka saling mendukung, tapi realitas mulai menyusup. Teman-teman Anya di kantor mulai bertanya tentang teman baru yang sering menginap. Anya berbohong, mengatakan Siti adalah saudara sepupu. Tapi hatinya tahu, ini bukan bohong biasa, ini awal dari kehidupan ganda yang melelahkan. Suatu hari, ibu Anya datang tak diundang ke Jakarta. Ia mendengar kabar dari saudara di desa bahwa Anya kabur bersama wanita itu. Siapa dia? Kenapa kamu bawa dia ke sini? Tanya ibunya dengan suara gemetar. Anya berusaha menjelaskan bahwa Siti hanyalah teman, tapi ibunya tidak percaya. Jangan bohongi ibu, Anya. Ibu tahu ada yang salah. Pertengkaran hebat terjadi. Ibu Anya menangis, mengatakan bahwa jika Anya terus begini, ia akan menjadi aib bagi keluarga. Kita orang Muslim, nak. Ini haram, kata ibunya. Anya merasa hatinya hancur. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga mencintai Siti. Malam itu setelah ibunya pulang, Anya menangis di pelukan Siti. Aku takut kehilangan mereka, bisiknya. Siti membelai rambutnya, kita harus kuat. Ini bukan akhir. Tapi Anya tahu pilihan ini akan menuntut pengorbanan besar. Hari-hari berlalu, hubungan mereka semakin dalam. Mereka pergi ke pantai di akhir pekan, berjalan bergandengan di tempat-tempat sepi, mencuri momen kebahagiaan di tengah ketakutan. Tapi tekanan sosial mulai terasa. Di kantor, rekan Anya mulai bergosip. Anya kok jarang keluar sama cowok lagi ya, kata salah satu teman. Anya tersenyum kaku, tapi dalam hati ia gelisah. Siti juga menghadapi masalah. Sekolahnya di desa menelepon, menanyakan kenapa ia belum kembali. Aku harus pulang sebentar, kata Siti. Anya takut, tapi ia mengerti. Saat Siti pergi, Anya merasa kesepian yang mendalam. Ia mulai mempertanyakan pilihan mereka. Apakah ini layak? Apakah cinta ini benar-benar bisa bertahan di tengah masyarakat yang tidak menerima? Ketika Siti kembali, ia membawa berita buruk. Keluarganya telah mendengar rumor dari desa. Mereka bilang aku lesbi, dan itu memalukan, kata Siti dengan mata berkaca. Mereka memutuskan untuk lebih hati-hati, tapi itu hanya menunda konflik. Suatu malam, Anya mendapat pesan dari saudaranya, kembali ke desa sekarang juga, atau kami anggap kamu bukan keluarga lagi. Anya terdiam, memandang Siti yang tidur di sampingnya. Ia tahu, saatnya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Anya duduk di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip, tapi pikirannya melayang ke desa. Pesan dari saudaranya seperti pisau yang menusuk hati. Aku harus pulang, katanya pada Siti pagi itu. Siti mengangguk, meskipun matanya menunjukkan kekhawatiran. Aku ikut kamu, usul Siti. Tapi Anya menolak. Ini urusan keluargaku. Aku harus hadapi sendiri. Perjalanan kereta ke Jawa Tengah terasa panjang dan menyiksa. Setiap stasiun yang dilewati, Anya semakin ragu. Apa yang akan ia katakan? Bagaimana menjelaskan perasaannya tanpa menghancurkan segalanya? Sesampainya di desa, rumah keluarga menyambutnya dengan dingin. Ibu Anya berdiri di pintu, wajahnya pucat dan marah. Masuklah, katanya singkat. Di ruang tamu, ayah, ibu, dan saudara-saudaranya sudah menunggu. Ini seperti pengadilan. Kamu bikin malu kami, Anya, kata ayahnya dengan suara tegas. Desas-desus bilang kamu kabur sama perempuan. Apa benar? Anya menunduk, air mata menetes. Ia ingin bohong, tapi kata-kata Siti bergema di kepalanya, jujurlah pada dirimu sendiri.
Akhirnya ia angkat bicara. Ya, Ayah. Aku mencintai Siti. Bukan sebagai teman, tapi lebih dari itu. Ruangan hening sejenak, lalu meledak. Ibu menangis histeris, saudara laki-lakinya memukul meja. Ini dosa. Kamu gila, teriaknya. Pertengkaran berlangsung berjam-jam. Ayah Anya menceramahi tentang agama, masyarakat, dan masa depan. Di Indonesia ini, hal seperti itu tidak diterima. Kamu akan dikucilkan, Anya. Pikirkan kami. Anya merasa terpojok. Ia mencoba menjelaskan bahwa cintanya tulus, bukan pilihan, tapi katakannya seperti angin lalu. Malam itu ia dikurung di kamar, dilarang keluar. Kamu harus putus dengan dia, kata ibunya melalui pintu. Anya menangis sepanjang malam, memikirkan Siti yang menunggu di Jakarta. Apakah ia harus menyerah? Apakah keluarga lebih penting daripada hati? Keesokan harinya, Anya diam-diam menelepon Siti. Mereka marah besar, bisiknya. Siti terdengar tenang, tapi Anya tahu ia juga takut. Kita harus bertemu. Aku datang ke sana. Siti tiba 2 hari kemudian, menyamar sebagai teman lama. Tapi rencana itu gagal ketika saudara Anya melihat mereka berdua di pasar desa. Itu dia perempuannya, teriaknya. Konfrontasi terjadi di rumah. Siti berdiri tegar di depan keluarga Anya. Saya mencintai anak Anda, dan itu bukan salah, katanya. Ayah Anya marah, memerintahkan Siti pergi. Jangan dekati anakku lagi. Tapi Siti tidak bergeming. Ini bukan tentang saya atau Anda. Ini tentang kebahagiaan Anya. Setelah Siti pergi, Anya dihadapkan pada ultimatum. Pilih keluarga atau dia, kata ayahnya. Anya merasa dunianya runtuh. Ia mencintai keluarganya, tapi tanpa Siti, hidup terasa hampa. Malam itu, ia memutuskan kabur lagi. Ia meninggalkan surat, maafkan aku, tapi aku harus hidup sebagai diriku sendiri. Ia naik bus malam ke Jakarta, hati penuh rasa bersalah. Siti menunggunya di stasiun, memeluknya erat. Kita akan hadapi bersama, katanya. Tapi Anya tahu, ini bukan akhir. Keluarganya tidak akan menyerah begitu saja. Kembali di Jakarta, kehidupan mereka berubah. Anya kehilangan dukungan finansial dari keluarga, membuatnya harus bekerja lebih keras. Siti memutuskan pindah ke kota, meninggalkan pekerjaannya di desa. Aku tak bisa hidup tanpa kamu, katanya. Mereka tinggal bersama, tapi rahasia itu mulai bocor. Teman kantor Anya, yang dulu dekat, mulai menjauh. Aku dengar kamu lesbi ya, tanya salah satunya dengan nada jijik. Anya tidak menjawab, tapi itu cukup untuk membuat gosip menyebar. Bosnya memanggilnya, memperingatkan agar jaga citra perusahaan. Anya merasa tertekan, tapi ia bertahan. Siti juga menghadapi masalah. Keluarganya menelepon setiap hari, menuduhnya membawa malu. Kembalilah, Siti. Kami sudah cari jodoh untukmu, kata ibunya. Siti menolak, tapi itu membuatnya depresi. Suatu malam, ia bertengkar dengan Anya. Mungkin kita salah, katanya. Lihat apa yang terjadi pada kita. Anya marah, jadi kamu menyerah. Pertengkaran itu membuat mereka tidur terpisah untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, mereka berdamai, tapi retak mulai terlihat. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melawan dunia? Tekanan masyarakat semakin kuat. Di media sosial, Anya melihat postingan tentang diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia. Berita tentang penggerebekan dan kekerasan membuatnya takut. Bagaimana jika kita ketahuan, tanyanya pada Siti. Siti memeluknya, kita hati-hati saja. Tapi hati-hati tidak cukup. Suatu hari, saudara Anya datang ke Jakarta,
membawa pesan dari ayah, kembalilah, atau kami laporkan kamu ke polisi. Ancaman itu nyata, meskipun hukum Indonesia tidak secara eksplisit melarang, tapi masyarakat bisa membuat hidup sulit. Anya panik, tapi Siti meyakinkannya. Kita punya hak hidup bahagia. Hubungan mereka diuji lebih lanjut ketika Siti mendapat tawaran pekerjaan baru di sekolah internasional. Ini kesempatan bagus, katanya. Tapi Anya cemburu, takut Siti bertemu orang baru. Kamu akan tinggalkan aku, tanyanya. Siti menyangkal, tapi keraguan itu tetap. Mereka memutuskan untuk lebih terbuka dengan teman-teman dekat. Anya memberi tahu sahabatnya, Rina. Awalnya, Rina terkejut, tapi kemudian mendukung. Aku bahagia kalau kamu bahagia, katanya. Dukungan itu seperti angin segar, tapi tidak semua seperti itu. Teman lain memutus hubungan, menyebutnya tidak normal. Anya merasa terluka, tapi itu membuatnya lebih kuat. Ia mulai membaca buku tentang identitas diri, mencari kekuatan dalam cerita orang lain. Akhirnya, Anya memutuskan untuk menulis surat panjang kepada keluarganya, menjelaskan perasaannya. Aku bukan memilih untuk jadi begini, ini aku yang sebenarnya. Ia kirim surat itu berharap ada pengertian. Tapi responsnya dingin, kami doakan kamu sadar. Anya menangis, tapi Siti ada di sisinya. Kita buat keluarga kita sendiri, katanya. Mereka mulai merencanakan masa depan, meskipun penuh ketidakpastian. Tapi di balik itu, ada bayangan pengkhianatan yang mengintai. Pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Rina, sahabat Anya yang tadinya mendukung, ternyata membocorkan rahasia mereka ke keluarga Anya. Aku lakukan demi kebaikanmu, kata Rina ketika Anya konfrontasi. Kamu butuh bantuan, ini bukan normal. Anya merasa dikhianati, hatinya hancur. Kamu bukan teman, teriaknya. Hubungan persahabatan yang bertahun-tahun rusak seketika. Siti marah besar, kenapa orang-orang seperti ini? Tapi kerusakan sudah terjadi. Keluarga Anya sekarang tahu segalanya, termasuk alamat apartemen mereka. Tak lama kemudian, ayah Anya datang bersama saudara laki-lakinya. Mereka memaksa masuk, menuntut Anya pulang. Ini akhirnya, Anya. Kamu harus berhenti, kata ayahnya. Siti berdiri di depan, tolong pergi, ini rumah kami. Pertengkaran sengit terjadi. Saudara Anya mendorong Siti, membuatnya jatuh. Anya berteriak, jangan sentuh dia. Polisi dipanggil oleh tetangga, tapi untungnya tidak ada laporan resmi. Setelah mereka pergi, Anya dan Siti saling peluk, gemetar. Ini terlalu berbahaya, bisik Anya. Siti setuju, tapi ia tidak mau menyerah. Kita pindah saja. Mereka pindah ke apartemen baru di pinggiran Jakarta, berharap mulai segar. Tapi trauma itu meninggalkan bekas. Anya mulai mengalami kecemasan, sering bermimpi buruk tentang keluarganya. Siti mencoba menenangkannya, tapi ia sendiri juga lelah. Pekerjaan barunya menuntut banyak waktu, membuat mereka jarang bertemu. Ma, aku sibuk, kata Siti setiap malam. Anya merasa kesepian, mulai mempertanyakan hubungan mereka. Apakah ini layak? Semua pengorbanan ini, tanyanya suatu hari. Siti diam, lalu jawab, aku juga bertanya hal yang sama. Kata-kata itu seperti bom, membuat mereka bertengkar lagi. Di tengah konflik itu, Siti mendapat telepon dari keluarganya. Ibunya sakit, meminta Siti pulang. Aku harus pergi, kata Siti. Anya takut, jangan tinggalkan aku. Siti berjanji kembali cepat, tapi di desa, tekanan lebih besar. Keluarga Siti memaksanya bertemu calon suami. Ini untuk kebaikanmu, kata mereka. Siti menolak, tapi keraguan muncul. Ia menelepon Anya, aku rindu kamu.
Tapi Anya merasa ada yang disembunyikan. Ketika Siti kembali, Anya menemukan pesan di ponselnya dari calon suami itu. "Kenapa kamu simpan ini?" tanya Anya marah. Siti menjelaskan itu hanya formalitas, tapi kepercayaan retak. Mereka memutuskan untuk berpisah sementara, memberi ruang satu sama lain. Anya tinggal sendirian, merenungkan pilihan-pilihannya. Ia bertemu psikolog, mencoba memahami dirinya. "Ini normal, Anda tidak sendirian," kata psikolog. Itu membantu, tapi rasa sakit tetap. Siti kembali ke desa, membantu ibunya, tapi hatinya di Jakarta. Ia menolak perjodohan, membuat keluarganya marah. "Kamu pilih perempuan itu daripada kami?" tanya ayahnya. Siti menjawab ya, dan diusir dari rumah. Ia kembali ke Jakarta dengan hati hancur, tapi tekad lebih kuat. Anya menyambutnya kembali, mereka berdamai. "Makan aku," kata keduanya. Hubungan mereka lebih matang sekarang, tapi masyarakat belum berubah. Di tempat kerja, Anya dipecat dengan alasan kurang performa, tapi ia tahu itu karena gosip. "Ini diskriminasi," katanya pada Siti. Mereka memutuskan melawan. Siti mengajak Anya bergabung dengan komunitas rahasia di Jakarta. Di sana mereka bertemu orang-orang serupa, berbagi cerita. "Kalian berani," kata salah satu anggota. Itu memberi harapan, tapi juga risiko. Komunitas itu sering diawasi, dan ada ancaman dari kelompok konservatif. Suatu hari, Anya mendapat undangan dari ibunya. "Datanglah ke ulang tahun ayahmu." Anya ragu, tapi Siti mendorongnya. Mungkin ada kesempatan damai. Anya pergi sendirian, hati berdebar. Di desa, keluarga menyambutnya dingin, tapi ibunya memeluknya. "Aku rindu kamu," bisik ibunya. Mereka bicara panjang, Anya menjelaskan lagi. Ayahnya mendengar, tapi tidak marah seperti dulu. "Aku tidak setuju, tapi kamu tetap anakku," katanya pelan. Itu bukan penerimaan penuh, tapi langkah kecil. Anya pulang dengan air mata bahagia. Tapi kebahagiaan itu singkat. Siti mendapat ancaman anonim di ponsel, "Hentikan hubungan kalian, atau kami publikasikan." Mereka takut, tapi memutuskan tidak mundur. Anya mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya, berharap membantu orang lain. "Ini perjuangan kita," katanya. Siti mendukung, tapi khawatir. Konflik internal mereka semakin dalam, apakah terus bersembunyi atau terbuka. Pilihan itu penuh risiko. Suatu malam, mereka duduk di atap, memandang bintang. "Apa yang akan kita lakukan?" tanya Anya. Siti memegang tangannya, bertahan. Tapi bayangan maut mulai mendekat. Ancaman itu ternyata dari saudara Anya, yang marah karena penerimaan ayah mereka. Ia menyebarkan rumor di desa dan kota, membuat hidup mereka semakin sulit. Siti kehilangan pekerjaannya karena latar belakang yang tidak pantas. "Ini tidak adil," kata Siti dengan suara gemetar. Anya merasa bersalah, "Ini karena aku." Mereka hampir putus asa, tapi komunitas membantu mereka mencari pekerjaan baru. Anya bekerja relance sebagai penulis, Siti menjadi tutor priat. Hidup sederhana, tapi cinta mereka semakin kuat. Namun, tekanan psikologis mulai terasa. Anya mengalami depresi, sering menangis tanpa sebab. Siti membawanya ke terapis lagi. "Kamu harus makan dirimu sendiri," kata terapis. Siti juga berjuang dengan rasa bersalah karena meninggalkan keluarganya. Ibunya menelepon, "Pulanglah, Siti. Ibu sakit karena kamu." Siti pergi ke desa, tapi disambut dingin. "Kamu bukan anak kami lagi," kata ayahnya. Siti pulang dengan hati hancur, tapi Anya ada untuknya. "Kita adalah keluarga sekarang," katanya. Konflik mencapai puncak ketika keluarga Anya mengadakan pertemuan besar.
Mereka undang Siti juga, katanya untuk bicara damai. Anya ragu, tapi setuju. Di desa, ruang tamu penuh saudara. Ayah Anya bicara pertama, kami tidak bisa terima ini, tapi kami tidak mau kehilangan kalian. Tapi saudara laki-laki Anya meledak, ini haram. Kita harus hentikan. Ia mengungkap rencananya untuk melaporkan mereka ke otoritas agama. Siti marah, ini bukan urusan kalian. Pertengkaran hebat terjadi, berakhir dengan Anya dan Siti diusir. Jangan kembali lagi, kata ayahnya dengan sedih. Pulang ke Jakarta, mereka merasa kalah. Mungkin kita pisah saja, kata Anya dalam keputusasaan. Siti terkejut, jangan bilang begitu. Mereka bertengkar lagi, saling tuduh. Kamu yang bikin ini rumit, kata Siti. Anya menangis, aku capek. Malam itu, Siti pergi keluar, berjalan sendirian. Ia bertemu anggota komunitas yang memberi nasihat, cinta sejati butuh pengorbanan, tapi jangan hilang diri sendiri. Siti kembali, meminta maaf. Mereka berdamai, memutuskan untuk pindah ke Bali, di mana masyarakat lebih terbuka. Di Bali, kehidupan baru dimulai. Anya menulis buku tentang pengalamannya, Siti mengajar di sekolah kecil. Mereka hidup lebih bebas, bergandengan di pantai tanpa takut. Tapi masa lalu menghantui. Ibu Anya menelepon, ayah sakit, datanglah. Anya pergi, Siti ikut. Di rumah sakit, ayah Anya meminta maaf. Aku salah, nak. Hidupkan hidupmu. Kata-kata itu seperti obat, meskipun terlambat. Ayah meninggal tak lama setelah itu, meninggalkan Anya dalam duka campur aduk. Kembali ke Bali, mereka merenungkan segalanya. Kita bayar mahal untuk ini, kata Siti. Anya mengangguk, tapi aku tidak menyesal. Mereka mulai membantu orang lain di komunitas, menjadi panutan. Tapi tantangan baru muncul, teman Siti dari desa datang, membawa berita bahwa keluarganya ingin damai. Siti ragu, apakah aku harus pergi? Anya mendukung, ini kesempatanmu. Siti pergi, tapi di desa, ia dihadapkan pada pilihan, tinggalkan Anya atau hilang warisan. Pilih keluarga, kata ibunya. Siti menolak, Anya adalah keluargaku. Ia pulang dengan tangan kosong, tapi hati penuh. Hubungan mereka semakin dalam, tapi masyarakat Indonesia masih penuh prasangka. Mereka ikut demonstrasi HAKUD, meskipun berisiko. Ini untuk masa depan, kata Anya. Suatu hari, buku Anya diterbitkan anonim, mendapat respon positif dari banyak orang. Terima kasih, ceritamu beri harapan, kata pembaca. Tapi ada juga ancaman. Mereka tetap bertahan, belajar dari kesalahan. Pengkhianatan Rina membuat mereka lebih hati-hati memilih teman. Kita cukup untuk satu sama lain, kata Siti. Akhirnya, mereka merencanakan pernikahan kecil di pantai Bali, hanya dengan teman dekat. Itu bukan resmi, tapi simbol komitmen. Aku pilih kamu selamanya, kata Anya. Siti tersenyum, dan aku pilih kamu. Momen itu indah, tapi Anya tahu perjuangan belum berakhir. Masyarakat, agama, dan norma masih menjadi musuh. Tapi mereka telah belajar, cinta butuh keberanian, dan setiap pilihan ada harganya. Tahun-tahun berlalu di Bali, Anya dan Siti membangun kehidupan yang stabil. Anya menjadi penulis sukses, bukunya tentang identitas diterjemahkan ke beberapa bahasa, meskipun masih anonim. Siti membuka sekolah kecil untuk anak-anak kurang mampu, mengajarkan toleransi. Mereka adopter seekor anjing, menjadikannya keluarga kecil. Tapi bayangan masa lalu tetap ada. Ibu Anya sesekali menelepon, bicara hal-hal kecil, tapi tidak pernah menyentuh topik Siti. Aku harap kamu bahagia, kata ibunya suatu hari. Itu cukup untuk Anya. Konflik baru muncul ketika Siti jatuh sakit.
Diagnosis, stres kronis yang memicu masalah jantung. Ini karena semua tekanan ini, kata dokter. Anya merasa bersalah, merawat Siti dengan penuh kasih. Aku tak bisa bayangkan hidup tanpa kamu, bisiknya. Siti pulih, tapi itu membuat mereka renungkan lagi. Mungkin kita harus pindah ke luar negeri, usul Siti. Anya ragu, Indonesia rumah kita. Mereka putuskan tetap, tapi lebih aktif di advokasi. Mereka bergabung dengan organisasi hak asasi manusia, berbicara di forum rahasia. Perubahan dimulai dari kita, kata Anya. Suatu hari, saudara Anya datang ke Bali. Aku minta maaf, katanya. Ternyata ia telah membaca buku Anya dan sadar kesalahannya. Aku salah besar. Rekonsiliasi itu menyembuhkan luka lama. Saudara itu bahkan bertemu Siti, meskipun awkward. Terima kasih telah buat adikku bahagia, katanya pelan. Itu bukan akhir bahagia sempurna, tapi kemajuan. Keluarga Siti juga melunak setelah ibunya meninggal, meninggalkan surat, makan ibu, hidupkan hidupmu. Siti menangis, tapi lega. Mereka terus menghadapi tantangan. Di masyarakat, diskriminasi masih ada, tetangga yang bergosip, pekerjaan yang hilang karena identitas. Tapi mereka telah belajar bertahan. Anya menulis sequel bukunya, menceritakan kisah mereka dengan lebih berani. Ini untuk semua yang seperti kita, katanya. Siti mendukung penuh. Hubungan mereka bukan tanpa momen sulit, pertengkaran kecil tentang masa depan, keraguan tentang pengorbanan. Tapi setiap kali, mereka pilih satu sama lain. Di akhir perjalanan ini, Anya dan Siti duduk di pantai, memandang matahari terbenam. Lihat apa yang kita lalui, kata Siti. Anya tersenyum, dan kita masih di sini. Mereka telah bayar mahal, kehilangan keluarga, teman, pekerjaan, dan ketenangan. Tapi mereka dapatkan kebebasan, cinta tulus, dan kesadaran diri. Cerita mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, meskipun penuh kontroversi. Di Indonesia yang masih bergulat dengan norma sosial dan agama, pilihan mereka tetap jadi perdebatan. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin yang sama benar-benar salah?